صعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعلى المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. والحاصل أن جلسات الصلاة سبعة يختلف في ستة منها، وهي الجلوس بين السجدتين. Jamaah subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah, santri santriwati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas izin yang diberikan kepada kita sekalian, masih sempat melanjutkan pengajian kita, masih berkaitan pembahasan tentang sunat-sunat hayatnya salat. Yang lalu kita baca bahwa ketika kita sholat ada yang dinamakan duduk iftirash, ada juga yang dinamakan duduk tawaduk. Walhasil, dan kesimpulannya, anna jalasatis sholati sab'atun, sesungguhnya duduknya sholat, maksudnya duduk di waktu melaksanakan sholat, sab'atun, ada 7. Sab'atun, ada 7. Yaftarisu fi sittatin, yaftarisu fi sittatin, duduk iftirash fi sittatin, pada 6 tempat, 6 keadaan. Jadi dalam salat itu ada 7 tempat orang duduk, 7 tempat atau 7 keadaan kita duduk dalam salat. 6 tempat adalah duduk iftirash. Duduk iftirash
yaitu duduk di atas kaki kiri, kemudian menegakkan yang kanan. Duduk di atas kaki kiri dan menegakkan yang kanan. Atau dikatakan duduk model tahiyat pertama. Itu ada 6 tempat. Minha, yaitu wahiyah al-julusu bainas sajdatain. Al-julusu bainas sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Jadi ketika kita duduk di antara 2 sujud, modelnya kita duduk adalah duduk istirahat. Duduk di atas kaki kiri dan menegakkan yang kanan. Sambil kita membaca kalimat-kalimat zikir. Jadi duduk di antara 2 sujud sambil membaca kalimat zikir. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. Itu doa antara 2 sujud yang dibaca ketika duduk di antara 2 sujud. 8 hal yang disebutkan di situ. Itu saja yang Allah kabulkan bagi kita. Itu sangat luar biasa. Jadi walaupun itu adalah sunnah hay'ah, tapi doa itu adalah sangat penting. Doa itu adalah sangat kita butuhkan. Jadi yang pertama, al-julusu bainas sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Yang kedua, wa julusul istirahat, wa julusul istirahat, dan duduk istirahat. Duduk istirahat. Apa yang dimaksud duduk istirahat? Duduk yang dilakukan dari selesai sujud yang kedua sebelum bangkit berdiri. Itu dinamai al-julusul istirahat. Nah, dalam hal ini, karena ini hukumnya adalah sunnah hay'ah, sunnah duduk istirahat. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa dilihat oleh sahabat ketika selesai sujud yang kedua itu langsung berdiri. Nabi tidak singgah dulu istirahat. Tapi Nabi juga biasa dilihat oleh sahabat. Nabi biasa juga dilihat oleh sahabat dari selesai sujud yang kedua
sebelum Rasulullah naik untuk berdiri, Nabi singgah dulu istirahat. Jadi terkadang Nabi langsung naik berdiri tanpa singgah dulu, terkadang juga Nabi singgah dulu sejenak. Kenapa bisa ada dua keadaan atau dua contoh dari Nabi? Kenapa Nabi kadang langsung naik, terkadang juga Nabi itu singgah dulu sejenak? Ternyata itu jawabannya sama dengan yang dilakukan Rasulullah. Jadi Nabi itu kadang-kadang dari berdiri ketika akan bermaksud untuk sujud turun ke bawah, Nabi terkadang dilihat oleh sahabat ketika mau sujud duluan lutut sampai baru kedua tangan. Duluan lutut sampai baru kedua tangan. Yang kedua, Nabi juga biasa dilihat oleh sahabat dari berdiri ketika bermaksud untuk sujud, justru duluan tangan sampai ke lantai baru kedua lutut. Kenapa ada dua contoh ini? Tidak mungkin salah satunya benar, itu dua-duanya benar. Karena sumbernya adalah satu, Rasulullah. Yang perlu dicari adalah bagaimana mempertemukan kedua contoh ini. Bagaimana mempertemukan kedua contoh ini. Yang tadi ada contoh singgah dulu istirahat Nabi, kadang juga Nabi langsung naik. Begitu juga berkaitan dari berdiri bermaksud untuk sujud ke bawah, Nabi terkadang duluan lutut sampai baru kedua tangan. Sementara di lain waktu Nabi dilihat oleh sahabat dari berdiri turun ke bawah bermaksud untuk sujud duluan sampai ke lantai tangan baru lutut. Nah, di sini ada namanya ilmu talfiqil hadis, ilmu tata cara mempertemukan dua hadis, dua dalil, zahiruha muta'aridah, yang kelihatannya bertentangan. Karena tidak mungkin bertentangan, kan sumbernya satu, Rasulullah. Ternyata jawabannya ditemukan ketika Rasulullah masih muda. Ketika Rasulullah masih muda, itu Nabi kadang langsung naik berdiri tanpa singgah dulu istirahat. Dari berdiri ketika mau sujud duluan lutut baru tangan. Tapi ketika Rasulullah sudah agak tua, Nabi singgah dulu istirahat. Begitu juga dari berdiri mau turun ke bawah, itu duluan tangan baru lutut. Itu rasional, masuk akal. Caranya ulama hadis meneliti kapan terjadi Nabi dulu istirahat dan kapan Nabi tidak singgah dulu istirahat. Nah, itulah jawabannya. Makanya orang tidak boleh saling menyalahkan. Ada orang singgah dulu istirahat, ada juga orang tidak singgah dulu istirahat. Dan ketika ia bermaksud untuk duduk istirahat, maka model tata cara duduk adalah iftirash. Duduk model iftirash. Kemudian yang ketiga, wajulusul masbuk,
wa julusul masbuk, dan duduknya orang yang masbuk. Wa julusul masbuki, duduknya orang yang masbuk. Artinya kalau masbuk itu kan artinya didahului. Dia tertinggal satu rakaat. Tapi secara bahasa lugatan dinamai dia masbuk ketika sudah tertinggal satu rukun. Dinamai dia masbuk. Tapi kaitannya ini duduk iftirash. Wa julusul masbuk adalah orang yang tertinggal satu rakaat. Berarti kalau dia tertinggal satu rakaat, dengan sendirinya dia harus menyempurnakan, menambah satu rakaat. Jadi kalau kita misalnya terlambat ya masbuk, kita sudah dengarkan azan, kita dengarkan iqamah. Nabi sampaikan iza sami'tumul iqamah, apabila kalian mendengarkan iqamah, famsu ila shalah, berjalanlah kalian menuju untuk menegakkan salat. Wa alaikum bisakinah, hendaklah kalian berjalan dengan tenang. Wal waqar, dan tunduk. Dimakruhkan terburu-buru, dilarang kita oleh Nabi karena tidak maunya tertinggal untuk rakaat itu sampai dia terburu-buru, bahkan sampai berlari. Itu hukumnya dimakruhkan. Berjalan saja dengan tenang. Wa ma adraktum fasallu, yang sempat kamu dapati silakan kerjakan. Wa ma fatakum fatim, yang tertinggal ya silakan sempurnakan. Kenapa kita dilarang oleh Nabi jangan terburu-buru? Karena kalau orang terburu-buru, tergesa-gesa masuk masjid, masuk ke saf dalam kondisi tergesa-gesa, maka itu nanti penghambat untuk menuju kehusyuan. Kita diperintahkan oleh Nabi as-sakinah, tenang. Nah, ketika kita tertinggal satu rakaat, otomatis ketika misalnya imam sudah berada pada rakaat terakhir, mungkin duduknya imam beserta jamaah yang lain, itu duduknya adalah duduk tawarruk, duduk model tahiyat terakhir. Kenapa orang duduk tawarruk? Karena itu duduk yang mau diakhiri salam. Kenapa orang duduk tawarruk? Adalah duduk yang dilakukan karena akan diakhiri salam. Kenapa orang duduk iftirash? Karena masih ada rangkaian yang dia mau kerjakan selanjutnya. Apakah dia akan berdiri atau mungkin akan melakukan perbuatan yang lain? Orang yang misalnya masbuk tertinggal satu rakaat, berarti dia masih bermaksud akan menambah satu rakaat. Jadi walaupun imam beserta jamaah yang lain duduknya duduk tawarruk, tapi karena dia masbuk dan bermaksud untuk berdiri kembali, maka caranya duduk dia adalah iftirash. Duduk iftirash. Wa julusul masbuk. Kemudian yang keempat, wa julusul
tasyahhudil awal wa julusut tasyahhudil awwali, dan duduk at-tasyahhudil awwali, tasyahud awal, dan duduk tasyahud awal. Maksudnya duduk ketika membaca tahiyat yang pertama. Sebenarnya tasyahud kan sebenarnya itu yang umum itu tahiyat dan disebut. Ketika disebut tahiyat mewakili 3 perbuatan. Jadi ketika disebut tahiyat itu mewakili 3 perbuatan. Karena kalau kita tahiyat itu kan ada 3 di situ. At-tahiyat, tahiyat itu sendiri. At-tahiyat artinya penghormatan. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Yang kedua tasyahud. Nah ini apa artinya tasyahud? Pengakuan, penyaksian, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang ketiga salawat. Salawat. Jadi 3 unsur ini kadang diwakili satu istilah tahiyat. Dan itu harus dilakukan 3-tiganya. Kalau ada orang misalnya dia membaca tahiyat, dia baca tasyahud, tapi dia tidak bersalawat, menjadikan salatnya rusak. Karena salawat itu termasuk rukun. Atau mungkin dia bertasyahud, bersalawat, tapi tidak tahiyat. Langsung asyhadu an la ilaha illallah, salatnya rusak. Jadi ini 3 unsur harus dilakukan 3-tiganya. Tapi umumnya diwakili satu istilah tahiyat. Atau diistilahkan ini at-tasyahud. Jadi ketika kita duduk untuk membaca tasyahud awal atau tahiyat awal, modelnya kita duduk adalah iftirash. Kemudian yang kelima, wa julusul musalli qa'idan lil qira'ati. Wa julusul musalli qa'idan lil qira'ati. Dan duduknya orang yang salat dalam keadaan duduk, dan duduknya orang yang salat, atau kesimpulannya saja ya, dan duduknya orang yang salat duduk lil qiraati, untuk membaca apa itu? Fatihah, surah, dan lain-lain. Itu salat dulu ya. Ada 2 macam. Jadi ada 2 macam caranya orang duduk ketika mau salat. Itu firman Allah dalam surah Ali Imran.
bukan Al-Imran, Ali Imran, itu keluarganya Imran. Ada itu ayat bunyinya begini, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dan orang-orang yang mereka berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Dan orang-orang yang mereka berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Oleh para ahli tafsir itu dipahami sebenarnya yang dimaksudkan itu adalah salat. Itu dalilnya orang yang salat. Kan isinya salat itu zikrullah, zikir. Jadi maksudnya dan orang-orang yang mereka salat baik dalam keadaan salat berdiri, salat duduk maupun salat berbaring. Orang yang mampu berdiri, orang yang mampu berdiri, tapi dia salat duduk, padahal itu salat wajib, bagaimana salatnya? Tidak sah, karena dia mampu berdiri. Bagaimana kalau dia mampu berdiri, tapi cuma 2 rakaat? Lebih 2 rakaat tidak bisa lagi. Silakan berdiri 2 rakaat, selebihnya silakan duduk. Tidak boleh langsung potong kompas, kecuali kalau itu salat sunnah. Orang yang salat sunnah, walaupun dia mampu berdiri, kalau dia mau salat duduk silakan, tetap sah. Tapi pahalanya nisful ajri an salatul qiyam. Dia mendapatkan pahala cuma 1/2 dari salatnya orang yang salat berdiri. Mampu berdiri jangan duduk. Nah, ketika tidak mampu berdiri, silakan dia salat dulu. Orang yang salat dulu ada 2 macam. Ada 2 macam. Bisa dikembangkan menjadi 3 macam karena kondisi kekinian. Kalau pada masa Nabi, pada masa Rasulullah, yang nampak itu cuma 2 macam dulu. Pertama dengan cara orang salat duduk iftirashan. Nah ini, orang salat duduk model iftirash. Jadi dia duduk model tahiyat pertama. Berarti kalau dia salat duduk model duduk iftirash, masih memungkinkan dia untuk sujud. Dahi bisa diturunkan ke depan, bisa sampai ke lantai. Berarti rukunya saja fabil iman. Rukunya saja dengan cara isyarat. Rukunya silakan condong ke depan. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud seperti biasa. Karena dia duduk model duduk iftirash. Yang kedua, seandainya dia tidak memungkinkan untuk duduk iftirash, tidak memungkinkan salat duduk model duduk iftirash, maka boleh cara yang kedua, mutarabbi'an, itu duduk bersila. Jadi silakan dia salat duduk model mutarabbi'an, duduk bersila. Berarti kalau orang salat duduk dengan cara duduk mutarabbi'an, duduk bersila, dengan sendirinya tidak memungkinkan dahi itu sampai ke lantai ketika sujud. Jadi bagaimana caranya? Maka baik rukunya maupun sujudnya fabil iman, cukup isyarat. Jadikan sujudnya lebih rendah daripada rukunya tadi.
Jadi kalau misalnya dia ruku karena dia salah dulu model duduk bersila, maka ketika nanti dia sujud agak rendah sedikit. Agak rendah sedikit. Karena tidak memungkinkan dahi sampai ke lantai. Itu salat duduk model duduk bersila. Tetapi kalau dia masih mampu untuk iftirasan, maka tetap diperintahkan dia duduk model iftiras. Nah, ketika dia membaca. Nah, begitu juga orang salat berbaring. Salat berbaring juga dua macam. Pertama, wa ala junubihim, ala jambi. Silakan tidur menyamping tindis yang kanan. Jadi kalau orang duduk, orang salat berbaring dengan cara menyamping, berarti kepala itu di bagian utara. Kepala di bagian utara, kaki di bagian selatan. Jadi kalau diumpamakan kepala tangan saya adalah kepala begini, kepala di sana, utara, kaki di selatan, menyamping. Tidak bisa menyamping, silakan muttaji'an. Nah, silakan salat berbaring terlentang. Jadi kalau orang salat berbaring terlentang, kepala itu di bagian timur, kaki di bagian barat. Jadi kelihatannya dia seperti, kalau istilah orang Bugis, natuduki belai. Itu diumpamakan kepala tangan saya adalah kepala. Diumpamakan seandainya dia berdiri langsung menghadap ke kiblat. Bagaimana seandainya ada orang posisi berbaringnya? Posisi berbaringnya itu tidak begitu keadaannya tadi. Posisi tempat tidur tidak bisa dirubah karena ruangan sempit. Ini orang sakitnya sakit keras, tidak bisa lagi dirubah-rubah. Tempat tidur tidak bisa diputar, apalagi dia sendiri tidak bisa balik karena kondisi penyakit. Di mana saja menghadap, disitulah kiblatnya. Berlaku itu ayat, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Bahkan sampai ada orang tidak bisa lagi bergerak-gerak, tidak bisa bergerak-gerak. Silakan gunakan isyarat tangan kalau masih bisa goyangnya. Ini pun susah diangkat, gunakan telunjuk. Berdiri, ruku, sami Allahu liman hamidah, sujud, isyarat. Seluruh anggota badan tidak bisa lagi bergerak, sudah kaku, bisa gunakan mata. Memandang ke atas, isyarat berdiri. Memandang ke depan, isyarat ruku. Memandang ke bawah, isyarat sujud. Matanya juga sudah tidak bisa bergerak-gerak. Maka kita lari asuk seluruh matanya. Tapi apakah dia masih sadar bahwa dia masih hidup? Apa dia masih sadar bahwa dia dalam keadaan terjaga? Artinya dia masih memahami diri, pemikirannya masih berfungsi. Cara terakhir, gunakan saja perasaan. Silakan salat, lihat saja dirinya. Lihat saja dirinya. Mungkin matanya terpejam, tidak bisa goyang-goyang. Silakan salat memandang dirinya sendiri. Kan orang bisa melihat dirinya sendiri. Makanya
Makanya guru-guru kita biasa mengajarkan itu. Kalau kita bermaksud akan pergi ke suatu tempat, sebelum tinggalkan rumah ya berdoalah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Baca ila Quraisy 3 kali. Fadilah keutamanya tidak akan tertimpa ketakutan kelaparan. Sebelum tinggalkan rumah, kita mau kemana sebenarnya? Maka lihatlah diri kita sudah sampai di tempat tujuan. Lihatlah diri kita sebelum sampai ke tempat tujuan. Istilahnya guru tak lentu memeno sebelum ujungkan. Dan ternyata orang ketika salah bisa digunakan itu. Saya duduk di sini memberi pengajian. Tuh, saya lihat diri saya yang motor di luar. Terus saya belok kiri masuk jalan sekolah dalam. Itu bisa dia orang diri. Makanya orang juga salah bisa melihat dirinya. Lihat saja dia berdiri. Bagaimana kalau perasaan itu sudah tidak? Berarti kalau begitu dia sudah usul. Berarti dia sudah tidak kena kewajiban salat. Kembali. Jadi duduknya orang yang salat duduk lil qiraah untuk membaca. Kemudian yang keenam, wa julusut tasyahhudil akhiri liman arada sahwa. Seulang. Liman arada sujuda sahwa au aqlaq. Wa julusut tasyahhudil akhiri, dan duduk untuk tahiyat terakhir, duduk untuk tahiyat terakhir. Dan duduk untuk tahiyat terakhir liman arada sujud sahwa, bagi orang yang ingin sujud sahwi. Bagi orang yang ingin sujud sahwi. Au atlaka, atau secara umum. Atau secara umum. Jadi termasuk orang duduk iftirash. Duduk di atas kaki kirinya menegakkan yang kanan, adalah duduk membaca tahiyat terakhir. Memang itu sudah rakaat terakhir. Yang dia baca itu adalah at-tasyahhudul akhir. Itu tahiyat terakhir. Tapi duduk membaca tahiyat terakhir bermaksud untuk melakukan sujud sahwi. Jadi kalau misalnya kita mau sujud sahwi, walaupun kita berada pada rakaat terakhir, tetap duduk keras. Karena sangat menyulitkan kalau orang dulu tawarruk lalu mau sujud sahwi. Sujud sahwi kan apa artinya sahwi? Lupa ya. Orang sujud sahwi karena terjadi hal-hal kelupaan atau kesalahan dalam pelaksanaan ibadah salat. Lupa membaca tahiyat pertama, diganti sujud sahwi. Lupa membaca tahiyat pertama, diganti sujud sahwi. Atau mungkin ada orang yang ketika sholat tapi dia sholat sendirian. Karena kalau kita berjamaahkan betul-betul kemudaratan itu, kalau satu masjid semuanya lupa. Biasanya terjadi kalau orang sholat sendirian, dia lupa, ragu-ragu.
kam shalla, la yadri kam shalla. Dia tidak tahu sudah berapa jumlah rakaatnya. Ini 2 atau 3, 2 atau 3, 3 atau 4, 3 atau 4. Candrakan dia telu atau 4 ini, 2 atau telu. Ragu-ragu jumlah rakaat. Petunjuk Nabi, pilih yang meyakinkan, tinggalkan yang meragukan. Yang mana yang meyakinkan? Yang tersedikit. Ragu-ragu 3, 4, 3, 4. Yang diyakini 3, yang diragukan 4. Tetapkan 3. 2, 3, 2, 3. Ragu-ragu. Yang diyakini 2, yang diragukan 3. Muncul keraguan-raguan, pilih yang tersedikit. Itu yang meyakinkan. Jadi kalau misalnya 3, 4, 3, 4, 3, 4, ragu-ragu, ini baru 3 atau sudah 4. Berarti yang diyakini 3. Tetapkan 3. Silakan tambah 1 rakaat. Seandainya dia yang salah, 3, 4, 3, 4, 3, padahal sudah 4. Ditambah 1 menjadilah 5 rakaat. Bagaimana ini? Maka yang 1 rakaat itu menjadi syafaat baginya. Bagaimana seandainya benar dia 3, 4, 3, 4, 3, dan memang baru memang 3. Dia tambah 1 sempurna 4. Menjadilah salatnya tarhiman lisyayatin, penghinaan terhadap syaitan. Penghinaan terhadap syaitan. Apa maksudnya penghinaan? Kalau bahasa anak-anaknya begini, ini kan permainannya syaitan. Sepertinya bilang, kacil, kalau kalau maka dulu-dulunya cocok kan? Itu penghinaan terhadap syaitan. Apakah lebih jumlah rakaatnya atau dia cocok tepat? Tetap diperintahkan untuk sujud sahwi. Karena adanya tadi keraguan-keraguan itu. Jadi walaupun kita dulu membaca tahiyat terakhir, tetap diperintahkan untuk duduk iftirash, karena bermaksud untuk membaca, bermaksud untuk melaksanakan sujud sahwi. Begitu juga yang dilakukan di sujud tilawah, sujud karena membaca ya sajadah, sujud tilawah, wasyukri qabla sujudi, bermaksud sujud syukur. Jadi sebelum sujud syukur dia duduk iftirash dulu, duduk iftirash. Jadi inilah 6 tempat yang ditunjukkan dalam salat. Caranya orang duduk adalah duduk iftirash. Kemudian cuma 1 tempat orang duduk tawarruk, ketika bermaksud membaca tahiyat yang terakhir dan memang akan diakhiri dengan sama. Wallahu Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.